Halo sahabat H2, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menemani sahabat H2 dalam program Indonesia on the Forum. Bersama saya Lutfiana Evi Agustina, Brand Ambassador Howard Amos Consulting. Sahabat H2, ini adalah segmen yang kita persembahkan untuk sahabat setia H2. Nah, pada tema kita kali ini, kita akan membahas Organization Today. Mengapa banyak orang yang menyebutkan jika OD sama dengan HR? Apakah memang ilmunya sama? Kemudian, seberapa pentingnya OD bagi kelanjutan suatu organisasi? Nah, sahabat H2 tentunya penasaran dong. Baiklah, akan langsung saja kita undang narasumber kita kali ini. Beliau adalah Ibu Diah Darmayanti, PhD OD. Beliau adalah OD and Change Expert. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman yang beliau miliki. Keren sekali kan sahabat H2? Nah, saat ini beliau menjabat sebagai CEO Howard Amos Consulting. Halo Bu Diah, bagaimana kabarnya Bu Diah? Ya, sehat-sehat Mbak Levi. Terima kasih, senang sekali rasanya kali ini Bu Diah bisa hadir bersama saya di acara Indonesia Audio Forum di segmen kali ini. Nah, OD itu sebenarnya apa sih Bu Diah? Mungkin masih banyak ya yang masih belum aware terkait apa itu OD. Ya, baik. OD itu kan banyak orang memang memahami OD di Indonesia ini mungkin seperti HR begitu ya, atau mereka justru memahami OD itu ya HR ya OD. Nah, ini memang agak salah kaprah ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ilmu OD sendiri itu merupakan ilmu gabungan. Jadi dia terdiri dari applied behavior, ada antropologi, ada psikologi, ada manajemen. Nah, jadi sangat menarik sebenarnya. Dan OD sendiri itu sebenarnya merupakan sebuah practical business, jadi sebuah praktek bisnis yang dijalankan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Nah, kadang orang melihat HR itu OD, kenapa? Karena di dalam organization itu biasanya kalau kita mau melakukan perubahan dalam organisasi, berarti kita mengubah manusianya. Nah, jadi memang OD ini banyak menyentuh leader, menyentuh manusia atau menyentuh employee dalam organisasi. Itu yang sering membuat orang masih memiliki pemahaman OD is HR is OD. Justru banyak beberapa perusahaan di Indonesia, di Jakarta ataupun di Surabaya, itu saya melihat mereka sudah berani nih memiliki divisi OD. Nah, tetapi manajernya bercerita, fungsi yang dijalankan adalah fungsi HR seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat HR dan OD ya jauh, HR is a part of OD. Karena di dalam OD itu ada marketing, ada operasional, ada digital IT, ada HR. Jadi business function itu dipayungi oleh organization. Begitu Mbak Levi. Nah, Bu Diah, ternyata berdasarkan dari penjelasan yang Bu Diah sampaikan barusan, ternyata OD itu cakupannya sangat luas sekali ya Bu Diah ya, dan sangat komprehensif. Jadi Bu Diah, apakah yang disebutkan tadi, orang marketing, orang operasional, orang finance, kemudian orang HR, memang benar-benar harus bisa memahami OD ini Bu Diah? Ya, terima kasih Mbak Levi. Jadi sebenarnya memang OD ini tidak akan melemahkan atau menghapus ilmu atau knowledge di bidang marketing, di operasional, di HR, finance, accounting begitu ya. Tapi kenapa mereka memang saya katakan perlu memahami OD? Karena OD ini akan melengkapi. Di dalam memahami OD, maka para pemimpin di divisi marketing, operasional itu akan memiliki kemampuan strategi, leadership, bagaimana dia melihat divisinya itu menjadi sebuah organization, sebuah small organization. Karena kita katakan misalnya marketing manager, berarti dia punya tim-tim, apakah itu tim sales, kalau dijadikan satu, apakah itu tim marketing, tim digital IT, tim brand communication, dan sebagainya. Nah, bagaimana dia sebagai leader memaintain
SDM yang ada di dalam divisinya, bagaimana dia mendesain struktur dari divisi marketingnya, bagaimana dia melakukan perubahan, menciptakan productivity dari hasil proses yang terjadi di dalam divisinya. Sehingga menurut saya memang seluruh para leader di dalam organisasi itu perlu memahami OD, Mbak Levi, begitu. Nah, apakah ada kunci untuk memahami OD ini secara lebih mudah, Bu Dia? Ya, kalau kita mau memahami OD secara lebih mudah, karena Mbak Levi tanya kunci nih ya, kunci jawaban, benar, gitu ya. Jadi kalau ada tes itu kunci jawabannya apa, kan gitu ya. Kalau kunci jawaban kan sudah pasti jelas. Nah, kalau pertanyaannya adalah kunci, mungkin ada 3 hal ya yang menjadi kunci untuk kita bisa memahami organisasi menjadi lebih mudah, tetapi tetap komprehensif. Yang pertama, kita perlu melihat sebuah organisasi itu berangkat dari leader. Siapa yang menjadi leader dalam organisasi itu? Mengapa leader? Karena leadership atau pemimpin dalam organisasi itu sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan sebuah organisasi. Jadi kalau kita banyak melihat banyak organisasi saat ini, ada yang berhasil, ada juga yang decline. Siapa yang paling bertanggung jawab? Padahal dia punya strategi yang sangat bagus. Dia punya sistem mungkin yang sudah autopilot. Nah, yang paling bertanggung jawab terhadap sustainable sebuah organisasi adalah leader. Mengapa? Karena leader ini yang menciptakan culture, menciptakan change dalam organisasi, dan leader ini sangat mempengaruhi strategi apa yang dijalankan dalam organisasi. Ini kita masuk ke kunci kedua yang namanya sistem. Jadi setelah leadership, kita masuk ke sistem. Sistem di dalam organisasi itu akan menggambarkan strategi dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita melihat, oh strukturnya sangat tinggi nih, oh struktur organisasinya sangat flat ini, dari situ sudah kelihatan. Berarti si leader dalam organisasi ini menggunakan pendekatan strategi apa? Dari situ juga kita bisa melihat sistem yang digunakan oleh sebuah organisasi itu sangat menggambarkan bagaimana sebuah organisasi itu dijalankan oleh orang-orang di dalamnya. Dan yang ketiga, kunci ketiga ini kalau kita ingin melihat organisasi itu berangkat dari pintu behavior atau orang sering mengatakan perilaku organisasi begitu ya. Jadi kalau orang Indonesia itu di mahasiswa S1 juga sering membahas ada mata kuliah perilaku organisasi. Nah, yang namanya organization behavior itu apa? Kok menjadi sangat penting dan itu menjadi kunci ketiga? Karena organization behavior itu menunjukkan proses dan productivity. Proses itu sendiri apa? Proses itu adalah interaksi antar leader dan employee, antar perusahaan dengan external stakeholder. Dan kenapa proses ini menjadi penting dalam sebuah organisasi? Karena organization is human. Bagaimana manusia berinteraksi di dalamnya mempengaruhi decision making. Decision making akan mempengaruhi productivity. Nah, orang kadang tidak melihat sampai sejauh itu. Jadi productivity hanya dilihat dari volume. Padahal apalagi di era work from home seperti ini ya, bagaimana kita mengukur productivity? Ya kan? Nah, justru di situ kita melihat bagaimana kita atau seorang leader masih mampu memaintain proses yang ada di dalam organisasi. Jadi bahasa mudahnya Mbak Levi, kalau tadi pertanyaannya 3 kunci ya, jadi kunci jawabannya ada 3. Ada 3 kunci supaya kita bisa melihat organisasi dengan lebih mudah, yaitu leadership, sistem, dan behavior. Begitu Mbak Levi. Baik Bu Dia, berarti ada 3 kunci yang telah disebutkan Bu Dia tadi untuk kita bisa memahami organisasi secara lebih mudah, yaitu ada leadership, kemudian sistem, dan yang terakhir ada behavior.
Nah, kenapa Bu Dia leadership ini menjadi bagian yang paling atas, Bu? Apakah dari segitiga tadi bisa dibolak-balik? Misalkan mulai dari sistem dulu atau behavior dulu, Bu Dia. Ya, ini good question ya. Jadi kenapa leadership itu di atas dan apakah segitiga itu bisa diputar begitu ya? Jadi memang leadership ini menjadi kunci yang pertama jika kita ingin melihat sebuah organisasi, Mbak Levi. Mengapa? Karena sebesar apapun sebuah organisasi atau sekecil apapun organisasi, itu memang digerakkan oleh leader. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam organisasi, yang muncul di luar menjadi behavior yang nampak buat external stakeholder, itu juga bergerak dari organization mindset. Dan siapa yang mempengaruhi organization mindset adalah mindset para leader. Jadi kalau kita melihat kenapa ya budaya organisasi X bisa berbeda dengan budaya organisasi Y, kok mereka bisa memiliki kekasan ya? Nah, dikatakan kekasan itu karena budaya masing-masing perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh mindset leadernya. Maka kalau kita melihat gambar segitiga itu, di dalam leadership itu sangat mempengaruhi culture and change yang ada di dalam organisasi. Nah, change and culture ini berangkat dari mana? Berangkat dari mindset si leader. Makanya penting sekali buat para leader dalam organisasi itu harus memiliki dan harus menjadi mastermind dalam organisasinya. Mengapa saya katakan mastermind? Karena dia yang bertanggung jawab, dia sebagai prinsipal dalam organisasinya. Nah, di Howard Hermes kita memiliki nih satu tools yang ya saya bisa katakan menjadi salah satu diferensiasi begitu ya. Jadi kita bisa membantu para business leader dari organization itu untuk memahami dan menjalankan strategi, menjalankan leadership-nya berdasarkan yang namanya mastermind map. Karena mastermind map itu akan membantu para leader melihat saya menjalankan organisasi saya ini dengan pemikiran saya dan organisasi ini akan dibawa kemana budayanya. Budaya saat ini seperti apa? Dan saya sebagai leader bersama dengan para change agent saya sedang menjalankan mindset yang mana? Karena kalau kita bicara mindset sekarang kan banyak sekali ya orang membahas tentang growth mindset, fixed mindset seperti itu. Nah, kenapa tiba-tiba mindset itu menjadi booming begitu ya? Karena ternyata kita baru aware nih, siapa yang menggerakkan organisasi? Ya mindsetnya si leader. Nah, di sini kita bisa melihat itu di dalam mastermind map. Begitu Mbak Levi. Wah, ternyata mastermind ini kunci yang menggerakkan organisasi seperti yang disebutkan oleh Bu Dia barusan. Nah, sahabat H2, apakah sahabat H2 pernah dengar, familiar, atau sudah ada yang menerapkan mastermind ini? Jadi nggak sabaran nih ya untuk membahas lebih dalam lagi terkait mastermind dan juga implementasinya dalam suatu organisasi. Untuk itu, sahabat H2, tetap stay tune di channel YouTube Howard Hermes Consulting karena di episode selanjutnya kita akan membahas terkait mastermind secara lebih mendalam. Kita akan hadir menemani sahabat H2 di channel YouTube Howard Hermes Consulting setiap hari Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bu Dia atas sharing knowledge-nya dan sahabat H2 yang setia di channel Howard Hermes Consulting. Salam audio untuk sahabat H2 semuanya.